Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemerintah terapkan kebijakan kenaikan pajak hiburan berkisar 40% sampai dengan 75% yang menjadi wewenang pemerintah daerah. Hal ini memunculkan beberapa polemik termasuk ancaman gelombang PHK di industri hiburan. Kebijakan pajak hiburan 40% sampai dengan 75% tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah alias Undang-Undang HKPD sudah diketuk palu tahun 2022 karena pengelolaan keuangan negara tak hanya dilakukan pemerintah pusat tapi juga oleh pemerintah daerah. Kenaikan pajak hiburan memicu potensi penurunan minat konsumen dan gelombang PHK di industri hiburan dan tentu mengancam keberlangsungan usaha di sektor hiburan tanah air. Pemerintah resmi memberlakukan penetapan batas bawah dan batas atas tarif pajak hiburan atau pajak barang dan jasa tertentu. Tarif pajak kegiatan tersebut naik menjadi 40% sampai dengan 70%. Dan kita akan membahasnya bersama Nailul Huda selaku Ekonom Center of Economic and Law Studies. Kita akan sapa langsung. Selamat siang, Mas Huda, apa kabar? Selamat siang, Mas Sabar. Alhamdulillah, kabar saya baik. Alhamdulillah baik. Melanjutkan perbincangan tadi Mas Huda. Mas Huda, apakah kenaikan dari 40% hingga 70% masih dalam kategorisasi yang wajar? Iya, kalau kita melihat ya Mas ya, memang industri hiburan ini tengah mengalami kenaikan yang cukup signifikan pasca pandemi gitu kan. Kita ketahui bersama ketika pandemi industri hiburan ini salah satu yang terpukul cukup dalam gitu kan, di mana ya orang tidak boleh dalam berkerumunan seperti klub dan sebagainya, ataupun ya untuk di karaoke dan sebagainya itu pasti akan terkena cukup dalam akibat COVID-19 gitu kan. Nah, ini ketika sudah mulai membaik gitu ya, mulai membaik, memang ada pengaturan pemerintah yang dia menaikkan untuk pajak hiburan menjadi 40 sampai 75% gitu kan. Nah, memang kalau kita lihat sebenarnya di angka 40 mungkin bisa dibilang cukup masih bisa diterima gitu kan, tapi kalau batas atasnya 75 itu cukup yang nggak bisa diterima gitu kan. Nah, kalau misalkan bisa diubah itu mungkin akan ada berada di angka 20 sampai 40% itu cukup baik gitu. Range-nya diubah seperti itu. Nah, ini yang bisa saya katakan gitu kan, bahwa industri ini baru pulih gitu kan, tapi kemudian memang ditetapkan batas atasnya cukup tinggi. Artinya harus ada kenaikan yang bertahap dan juga melihat kapan momentum kenaikan tersebut. Begitu Mas Huda? Ya, pasti kalau kita bilang bertahap itu suatu kasihan gitu kan. Kalau kita lihat sebenarnya ketika dipajakin 20% hingga 40% itu mungkin beberapa jenis hiburan gitu ya. Jenis hiburan itu tidak akan menurunkan permintaan secara signifikan karena beberapa jenis hiburan itu mempunyai fungsi permintaan yang inelastis. Artinya adalah berapapun kenaikannya itu permintaannya cukup gak bergeming gitu, misalnya seperti itu. Mungkin kalau kita lihat yang ada di klub, kemudian ada di bar dan sebagainya, itu ketika dikenakan pajak hiburan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 10%, itu mereka tetap akan mengkonsumsi itu karena ini termasuk barang leisure yang dia dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah ke atas gitu kan. Nah, tapi kalau untuk yang jenis-jenis tertentu seperti hiburan karaoke family dan sebagainya, itu akan terpengaruh cukup dalam gitu kan, karena fungsi permintaan dari pajak hiburan yang sifatnya adalah karaoke family dan sebagainya itu masih elastis, artinya kenaikan harga itu kan di jasa hiburan di karaoke family itu bisa menurunkan minat ataupun permintaan dari masyarakat itu. Nah, ini yang harus kita jaga dan kira harus melihat jenis industri mana sih atau hiburan mana yang dia bisa dipajakin lebih tinggi dibandingkan industri jasa hiburan lainnya. Artinya ada kategorisasi tertentu yang perlu memang ditaikan sesuai dengan segmentasinya. Tapi jika dilihat dengan peraturan sebelumnya, ini hanya 25%. Apakah jika dibandingkan dengan negara lain, pajak kita masih dianggap rendah?
Iya, kalau kita bandingkan dengan Singapura, Thailand dan sebagainya, mungkin kita cukup relatif tinggi gitu kan ya. Tapi ini kan bukan sesuatu yang harus kita bandingkan dengan negara lain karena hiburan ini kan juga mungkin porsi untuk konsumsi domestiknya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan uh, dari luar gitu kan. Kalau kita lihat, kalau misalkan kita ingin mengincar turis asing, Ya. misalkan untuk berkunjung ke Indonesia gitu ya, mungkin kita menerapkan pajak serendah-rendahnya gitu kan. Tapi Mhm. ini kan kita bisa bilang gitu ya, itu kita memang pasar domestik kita yang harus kita incar gitu kan. Itu kita saya rasa sih tidak cukup clear juga ketika kita bandingkan dengan negara lain gitu. Nah, ini yang jadi persoalan ketika ini pemerintah daerah juga butuh untuk ya bisa dibilang untuk PAD dan sebagainya yang saya rasa ini pajak hiburan jadi salah satu yang cukup bisa diandalkan gitu kan. Dan memang ini kalau saya bisa bilang bisa jadi pintu dari kemandirian pemerintah daerah untuk bisa atau tidak mengandalkan uang dari pusat terlebih dalam. Baik. Jika dilihat dari nomenklatura undang-undangnya begitu Mas, ini kan diketuk pada tahun 2022. Artinya jika baru dijalankan saat ini 2024 ada waktu sekitar 2 tahun yang di mana di situ ada proses komunikasi antara pengusaha dan juga pemerintah begitu terkait besaran-besaran pajak atau mana saja yang harus dipertimbangkan terkait kebijakan menjalankan kebijakan ini sendiri. Kalau Anda melihatnya, lalu mengapa baru tahun ini dijalankan? Apa urgensinya? Iya, karena kalau kita lihat memang untuk yang sendiri ini memang bisa dikatakan ya bisa diimplementasikan di tahun 2024 gitu kan. Dan kalau saya bilang sebenarnya di selama tahun 2023, 2022 sampai tahun 2023 memang masih masuk dalam pasca pemulihan ekonomi nasional gitu kan. Nah, di tahun ini sebenarnya sudah memasuki masa normal atau pasca pandemi gitu kan. Nah, ini yang saya rasa cukup tantangannya cukup ini juga bagi industri ya, terutama industri yang dia terdampak lebih besar gitu kan seperti family karaoke dan sebagainya yang dia tentu mempunyai ya istilahnya tantangan di mana masyarakat ini mulai menanjak permintaannya, tapi sudah dikenakan pajak yang relatif lebih tinggi kan. Kemudian dikhawatirkan ini akan bisa memicu penurunan permintaan. Gitu kan. Tapi saya rasa sebenarnya untuk hiburan ini juga dilihat juga tadi segmentasinya gitu kan, segmentasinya ketika kita berbicara mengenai pajak hiburan untuk diskotik, klub dan sebagainya, saya rasa tingginya ya pajak dan yang akan mengaruhi harga pastinya kan itu tidak akan berpengaruh terhadap permintaan karena laser seperti ini dia biasanya inelastis tadi saya bilang gitu kan bahwa ya berapapun untuk biaya masuk ke klub, biaya masuk atau biaya untuk hiburan di diskotik dan sebagainya itu bagi sebagian orang tidak masalah untuk kenaikan harga sebesar 40% gitu kan atau kenaikan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan biasanya karena mereka menikmati konsumsi laser ini dengan harga yang bisa menyentuh harga yang tinggi karena mereka pun kan kalau mereka ke luar negeri juga tidak masalah kan membayar tiket pesawat, hotel dan sebagainya dan saya rasa itu juga ya kalau menurut saya sih sebenarnya segmentasi juga cukup penting untuk bisa dilakukan gitu kan. Tidak semua pajak hiburan itu diterapkan tarif yang sama. Baik, ini kan 40% hingga 75% bukan persentase yang sedikit gitu Mas Huda. Apakah ini juga akan memberikan dampak domino hingga ke level bawah artinya pedagang kaki lima? Tapi jangan dijawab terlebih dahulu karena kita akan jeda terlebih dahulu Mas Huda. Pemirsa juga jangan kemana-mana. Tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia, masih bersama Nailul Huda selaku Ekonom Center of Economic and Law Studies. Membahas kenaikan pajak hiburan. Mas Huda, melanjutkan perbincangan tadi Mas Huda. Mas Huda persentase 40% hingga 75% ini kan bukan persentase yang kecil begitu. Apakah ini juga memiliki efek domino besar hingga masuk ke level-level pedagang kaki lima? Iya, efek domino yang paling kerasa mungkin
adalah eh, daerah pariwisata ya, di mana Ya. yang mengandalkan untuk hiburan cukup tinggi gitu kan, seperti Bali misalkan dan sebagainya, yang saya rasa itu bisa menyurutkan orang untuk berwisata ke Bali gitu kan. Tapi jujur kalau saya pribadi sebenarnya untuk melihat ini ya, melihat apakah bisa berdampak ke Bali secara signifikan, tentu kita melihat ya mungkin nanti akan ke depannya melakukan lebih kepada ya hiburan-hiburan yang sifatnya bukan hiburan seperti klub dan sebagainya, itu yang Ya. bisa dikembangkan sebenarnya. Terus kemudian kalau kita lihat untuk ya mana sih yang, kalau kita lihat ya, kalau untuk hiburan mana sih yang dia ada SMI atau UMKM dan sebagainya, itu kan saya rasa sih tidak akan dampak ke sana. Tapi untuk dampak pariwisata iya gitu. Tapi saya rasa itu bisa ditanggulangi dengan ya mereka membuat salah satu ya destinasi wisata baru yang tidak bergantung pada destinasi hiburan malam dan sebagainya gitu kan. Dan ini yang saya rasa itu jadi tantangan juga gitu kan, bahwa ya ini pemerintah berarti juga harus bisa menciptakan yang lebih kreatif, yang nggak tergantung dari hiburan seperti klub, beach club dan sebagainya gitu. Karena ini pasti akan jadi salah satu faktor juga sih. Tapi saya rasa sih Mas, orang yang dia bisa naik pesawat ke Bali, berlibur ke Bali dengan kenaikan harga ya 40, ya kan nggak terlalu banyak juga kan kenaikannya kan. Iya. Tapi dari 25% ke misalkan ke 40% itu kan nggak cukup banyak gitu kan. Tapi saya rasa sih nggak akan terpengaruh harganya di situ. Ini pure murni kalau yang terpengaruh itu yang industri kayak family karaoke dan sebagainya. Tapi kalau untuk beach club dan sebagainya itu saya rasa tidak akan berpengaruh signifikan. Baik, artinya pada segmentasi tertentu, kelas tertentu, hal tersebut tidak terlalu berpengaruh begitu ya. Tapi yang ingin Anda menanggapi hal ini. Pemerintah tentu menanggapi polemik ini begitu ya. Tapi ada dua statement pemerintah yang juga berbeda. Apakah ini akan membingungkan pelaku usaha? Yang pertama, Menko Marves Luhut menunda penerapan pajak karena belum ada urgensinya. Sebaliknya, kalau dari Kementerian Keuangan begitu menganggap hal ini biasa, kenaikan pajak ini biasa. Apakah statement dari kedua pemerintah ini, kedua lembaga ini akan juga mempengaruhi sikap pengusaha? Artinya membingungkan begitu. Iya, ini kalau ngomongin sikap pemerintah kan dari dulu kan memang juga seperti itu Mas Akbar. Yeah. Honestly sebenarnya beberapa kasus sebelum kasus untuk pajak hiburan ini ada perbedaan pendapat di kubu pemerintah gitu kan. Memang paling menarik kemarin ketika Pak Luhut bilang akan menunda penerapan kenaikan dari pajak hiburan ini gitu kan. Di mana artinya adalah ya bisa dibilang Pak Luhut ini lebih daripada undang-undang sabdanya gitu kan. Yeah. Nah, ini yang patut dikritisi sebenarnya ketika ada kenaikan ya misalkan dari 25% ke 40% dan sebagainya. Dan itu yang kalau saya rasa memang bagi sebagian orang ini juga hal yang biasa gitu kan. Terus kemudian juga ini kan sebenarnya kan berpengaruhnya terhadap permintaan gitu kan. Tadi yang seperti saya jelaskan gitu kan, untuk beach club dan sebagainya itu saya rasa tidak akan berpengaruh cukup dalam gitu kan. Mereka mempunyai fungsi permintaan yang lebih inelastis gitu kan. Ketika Pak Hotman Paris itu menyebutkan akan terjadi penurunan dan sebagainya, orang yang mungkin bukan karena pajak hiburan, tapi ada faktor lainnya. Karena kalau kita lihat orang-orang yang dia ke beach club, ke klub diskotik dan sebagainya, itu merupakan orang-orang dengan kelas menengah ke atas yang dia tidak terpengaruh untuk kenaikan harga 15.000 ataupun harga sebesar 30.000 gitu kan. Tapi berbeda dengan yang mereka family karaoke yang dia contohnya dari Mbak Inul ya, yang mereka memang sangat bisa terpengaruh dengan harga gitu kan, karena ya mereka segmentasinya lebih menengah ke bawah gitu kan, bukan menengah ke atas gitu, yang mereka bisa pasti akan terkena imbas dari kenaikan pajak hiburan yang 40% itu. Tapi kalau untuk beach club dan sebagainya saya rasa nggak ada masalah sih Mas. Jangan sampai juga masyarakat gagal paham, karena di pasal 58 yang menjadi fokus polemik, yang pertama adalah tarif pajak barang jasa paling tinggi 10%. Artinya teman-teman wisata begitu yang ingin main ke pantai, wisata-wisata yang tidak tergolong pada segmentasi tertentu, tapi yang naik 40% sampai dengan 75% pada diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap spa. Anda setuju dengan hal ini atau perlu ada pertimbangan tertentu atau kategorisasi yang perlu dikeluarkan juga?
Ya, menurut saya untuk family karaoke itu saya rasa itu bisa dikeluarkan dari yang mereka mengalami kenaikan 40 sampai 70% ya. Mhm. Karena itu segmentasinya mungkin akan berbeda gitu kan. Tapi kalau untuk yang istilahnya beach club, diskotik, Ya. terus kemudian spa dan sebagainya yang saya rasa itu juga berpengaruh juga gitu kan. Tapi nanti yang paling krusial dikategoriskan adalah untuk spa ini karena kan ada beberapa spa yang dia masuknya bukan hiburan tapi untuk kesehatan dan sebagainya gitu kan. Nah, ini yang patut diwaspadai gitu kan atau patut diperbincangkan Mhm, dan mhm. kita melihat perdebatannya untuk spa ini akan mengarahnya ke sana gitu. Nah, tapi kalau untuk yang lainnya diskotik, beach club dan sebagainya saya rasa kenaikan 40 sampai 70% itu tidak akan berpengaruh terhadap fungsi permintaan dari uh, wisatawan ataupun dari pengunjung. Mhm, mhm. Sebelum pada undang-undang di 2022 kita kan merujuk ke undang-undang 2009 begitu, yang di mana tidak ada batas bawahnya. Lalu pemerintah menentukan batas bawahnya. Kalau Anda sebagai ekonom, apa yang menjadi arah pemerintah hingga harus menentukan batas bawah? Iya, yang pertama memang undang-undang ini itu untuk bisa lebih memberikan daerah untuk Mhm, bisa mengkolek untuk pendapatan dari pajak itu supaya lebih besar lagi gitu kan dan lebih bisa mandiri dengan mengandalkan PAD mereka gitu kan dan selama ini memang pajak hiburan di beberapa daerah ya. menjadi salah satu andalan bagi pemerintah daerah untuk mengkolek ataupun meningkatkan PAD mereka gitu. Mhm, Nah, makanya kalau saya rasa tujuannya seperti itu gitu kan. Karena ini dibatasi 40% sampai 75% gitu kan. Tapi kalau kita melihat sebenarnya ketika diberikan batas bawah artinya adalah ini juga uh, juga bisa juga diartikan gitu kan bahwa ya pemerintah sedang melihat ini loh ada sumber sumber penerimaan baru gitu kan kita nggak bilang mereka membatasi untuk hiburannya gitu ya. kan tapi kita bisa bilang untuk mereka sumber penerimaan baru gitu kan karena Mhm, jujur kalau kita lihat ya laser konsumsi laser ini juga cukup berkembang gitu kan dan mhm, ketika berkembang pemerintah punya mungkin bisa dinaikkan nih untuk pajaknya untuk bisa membiayai mhm, pembangunan di daerah dan sebagainya itu saya rasa lebih bagus gitu kan karena mhm, jujur ketika konsumsi masyarakat untuk di beach club dan sebagainya itu bisa dinaikkan kemudian itu juga mendatangkan manfaat yang lebih untuk mhm, pemerintah daerah itu bagus gitu kan mhm. jadi pemerintah daerah bisa membangun fasilitas-fasilitas di tempat wisata yang lebih bagus lagi, lebih berkualitas lagi, dan juga bisa memberikan ya pembangunan ke masyarakat yang lebih lebih signifikan lagi gitu, lebih masif lagi gitu. Baik. Jadi saya rasa polemik kenaikan pajak hiburan ini memang harusnya memang tadi benar tadi yang saya sampaikan sebelumnya dikeluarkan untuk family karaoke tapi untuk yang spa ini harus bisa dipisahkan apakah dia masuk ke industri jasa hiburan atau Mhm, industri kesehatan gitu kan. mhm, Tapi mhm. ini kalau untuk diskotik, beach club dan sebagainya saya setuju untuk dia naik 40 sampai 75%. Artinya ada serapan pajak yang Untuk tinggi yang juga bisa pajak hiburannya ya. bermanfaat bagi pemerintah daerah yang nanti dikelola ke beberapa sektor mungkin yang bisa meningkatkan atau membangun daerah itu tersendiri begitu. Tapi apakah Anda sebagai ekonom melihat setiap kebijakan yang berpengaruh terhadap ekonomi sosial begitu termasuk ekonomi yang juga berpengaruh pada investasi, apakah nantinya akan menurunkan gairah pengusaha, tidak hanya gairah konsumen tapi gairah pengusaha eh, khususnya di sektor hiburan, apakah ini akan turun begitu sehingga akan mematikan industri hiburan di beberapa daerah? Kalau untuk diskotik, beach club, saya rasa itu ketika permintaannya cukup tinggi gitu kan, terus kemudian lasernya cukup tinggi, pertumbuhan kelas menengah itu cukup baik gitu kan. Ini saya rasa untuk minat dari Ya. investor untuk bisa bangun diskotik, beach club dan sebagainya itu di Indonesia itu cukup tinggi gitu kan ya. Kemarin Mhm, juga Raffi Ahmad juga ingin membangun beach club di daerah Jogja gitu kan. Artinya memang masih ada potensi untuk bisa mengembangkan diskotik, beach club di daerah-daerah tertentu. Nah, kecuali kalau kita melihat yang untuk yang tadi, yang misalkan pemilik karaoke itu pasti akan menurunkan minat. Terus kemudian yang tadi saya rasa yang tentang spa itu ataupun
kalau tempat pijit itu apakah nanti akan dikategorikan sebagai hiburan atau kesehatan gitu kan, karena saya rasa itu akan jadi polemik juga ke depannya gitu kan, karena ya spa kesehatan ini juga bisa dibilang segmennya juga segmen kelas menengah ke bawah gitu kan, ataupun kelas menengah lah, bukan yang seperti segmen beach club ataupun diskotik gitu kan. Kalau saya rasa sebenarnya diskotik ketika pajak hiburannya meningkat dari 40%, masyarakat membayar lebih mahal itu nggak akan jadi masalah, karena mereka juga pasti akan mau untuk membayar pajak lebih mahal itu. Tapi kalau untuk karaoke atau spa itu saya rasa itu yang harusnya dipikirkan oleh pemerintah, apakah dikeluarkan dari kategorisasi kenaikan pajak ya, hingga pajak hiburan hingga 40-70%. Saya rasa sih sebaiknya kalau untuk yang family karaoke itu dikeluarkan saja. Kalau Anda melihat dari kepentingan ekonomi, ini pengusaha sudah mulai beramai-ramai menggeruduk Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengajuan judicial review begitu ya untuk undang-undang tahun 2022 ini. Lalu bagaimana langkah pemerintah untuk menyelesaikan polemik ini? Apakah harus berdiskusi kembali untuk menetapkan persenan yang akan ditetapkan pada industri hiburan, atau seperti apa langkah pemerintah yang konkret begitu dan akan menyelesaikan polemik ini? Terakhir, Mas Huda. Iya, sebenarnya memang kalau kita lihat untuk ya public hearing kan udah juga cukup lama gitu kan. Terus kemudian kalau saya lihat sebenarnya ada salah satu ya bisa dibilang langkah strategis juga yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan win-win solution gitu kan, di mana untuk pengusaha yang bergerak di pajak hiburan diberikan satu insentif gitu kan, satu insentif yang dia bisa meringankan pajaknya, itu pajak penghasilan misalkan seperti itu, sehingga ya pengusaha ini juga mempunyai keringanan lah untuk bisa menjalankan bisnisnya gitu. Nah itu saya rasa harus ada win-win solution untuk kebijakan-kebijakan yang dia mengarah kepada insentif sih, Mas. Kalau saya rasa kalau dicabut ataupun judicial review itu memerlukan waktu yang cukup lama. Tapi untuk bisa memberikan insentif dan sebagainya itu relatif lebih cepat dan lebih bisa diakomodir. Baik, semoga perbincangan kita memberikan pandangan baru terhadap polemik kenaikan hiburan saat ini begitu, dan juga bisa menjadi literasi baru juga untuk masyarakat terkait adanya isu kenaikan tarif pajak hiburan. Terima kasih Mas Huda telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, ribuan bante di Medan, Sumatera Utara melakukan kirap 6 km. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Tetap di Halo Indonesia.